pesantren Al-Hadi Al-Islam ini kami mendirikan atau mulai pekerjaan fisik ya, mulai pekerjaan dari nol itu sejak tahun 2014, tepatnya bulan Agustus tahun 2014. Kemudian tahun 2015 langsung kita menerima santri angkatan pertama di pondok ini. Pada waktu itu jumlah santri yang masuk baru berkisar 12 anak santri. Kemudian setelah berjalan ada pindahan masuk menjadi 15 santri. Kemudian berjalan lagi masuk ke tahun kedua, yang tadinya angkatan pertama ini sisa 12 santri. Nah, kemudian tahun kedua penerimaan santri pada waktu itu hanya sekitar 7 santri, karena pada waktu itu bersamaan dengan hari libur tahun ajaran, akhir tahun ajaran pertama itu tidak ada orang yang tinggal di pondok. Jadi yang diketahui oleh masyarakat bahwa pondoknya tutup karena kita masih sangat minim pembina pondok, ustaznya, gurunya juga masih tinggal di luar. Akhirnya karena dikira tutup, hanya masuk sekitar 7 orang, kemudian berjalan 5 orang. Nah, setelah itu kami beserta dengan pembina pondok, guru-guru dengan sabar, dengan tekun melakukan proses belajar mengajar, mengasuh peserta didik kita ini. Akhirnya pada tahun ketiga itu langsung ada pendaftaran santri sebanyak kurang lebih 25 orang. Jadi pada waktu itu langsung ramai. Jadi asrama kita sudah mulai untuk lantai 2 itu sudah mulai penuh. Nah, itu banyak karena dari tahun pertama kedua ini sudah bisa langsung keluar menjadi dai di masjid-masjid, utamanya di sekitar pondok kita ini. Nah, di situ sangat kagum masyarakat melihat bahwa wah, hebat di sana pendidikan santri ini, karena melihat baru kelas 2 sanawiyah mereka sudah mampu tampil menjadi dai di masjid-masjid. Nah, itu yang sangat mengagumkan dilihat oleh masyarakat pada waktu itu. Nah, kemudian masuk lagi tahun keempat itu semakin ramai lagi, ada sekitar 25 orang, jadi itu sudah lebih 50 santri. Ya, alhamdulillah dengan penuh ketekunan dan kesabaran para pendidik yang ada di sini, utamanya pengasuh pondoknya, dia tinggal bersama-sama dengan santri kita di dalam ini, dan terutama ya performance santri kita di luar itu yang kita tampilkan ke publik ini mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat. Jadi banyak yang menyampaikan bahwa wah, ini yang kita harapkan, anak-anak didik kita seperti ini masih muda, dia sudah mampu memberikan siraman rohani kepada orang-orang tua di kampung, dan itu diterima. Nah, materi-materi ceramah yang disampaikan itu menyangkut masalah keagamaan itu diterima oleh umat Islam. Itu yang membuat kita semakin semakin berkembang. Ya, sekarang ini sebenarnya sudah masuk, kalau proses belajar mengajarnya itu sudah berjalan 7 tahun. Tapi kalau memulainya tadi, membangun fisik itu sudah mulai dari pembangunan fisiknya, itu sudah 8 tahun. Karena 1 tahun dulu kami melakukan pembangunan infrastruktur dengan sangat sederhana. Seperti yang kita lihat di belakang, itu modelnya semi permanen. Jadi kerangkanya itu adalah rumah kayu atau rumah panggung. Kemudian kami semen atau kami kasih beton di bawahnya, bangunan permanen di bawahnya. Nah, itu menjadi asrama. Dengan pertimbangan bahwa dengan keadaan seperti ini biayanya agak sedikit atau agak kecil, tidak terlalu besar. Nah, penting alhamdulillah sudah ada asrama, ada masjid meskipun sangat sederhana dan kecil. Kemudian
lama-kelamaan ada ruang kelas tersendiri. Ya, alhamdulillah sekarang ini sudah berjalan proses belajar mengajar di pondok pesantren ini dengan lancar. Jadi terus terang kalau saya sendiri pribadi itu backgroundnya adalah dari sekolah umum. Dari sekolah umum. Mulai dari kecil saya memang besar di kampung ini. Jadi dari kakek saya memang sudah penduduk asli di sini. Dia dulu pernah jadi kepala kampung waktu masih pemerintahan kolonial Belanda. Nah, inilah ada lahannya, peninggalannya. Saya punya kakek di sini. Kemudian ya namanya kita hidup dan besar di kampung itu, suasana seperti di kampung, kita punya guru mengaji itu sangat dekat sekali. Jadi saya ke guru mengaji saya itu kadang malam saya tidur di rumah guru mengaji saya untuk membaca Al-Quran, belajar membaca bagaimana sampai tamat baca Al-Quran, khatam Al-Quran. Setelah itu dulu kan ada sekitar tahun 1977. Nah, kebetulan di masjid tempat saya itu waktu masih SD saya itu ada. Jadi saya selalu bermain, saya selalu ikut dengan dai-dai. Itulah tertanam keinginan saya itu atau cita-cita saya ingin mendirikan pesantren. Dari situ. Nah, kemudian setelah saya bekerja, memang masuk di aparatur negara, itu sudah berpindah-pindah. Dengan kepindahan saya itu pernah tugas di Aceh, kemudian pernah juga tugas di Jawa Timur, pernah tugas di Kalimantan Selatan. Semua tempat yang saya tempati bertugas ini, pendidikan agamanya itu sangat kuat sekali. Nah, di situ semakin bibit-bibit yang ada di dalam kepala saya itu bahwa saya ingin membuat satu lembaga pendidikan agama itu semakin kuat. Bahwa saya kalau ada waktu nanti pulang ke kampung saya, karena ini ada peninggalan kakek saya lahan di sini, saya ingin bangun sebuah pondok pesantren. Nah, alhamdulillah ketika saya tugas di Makassar, nah ini kesempatan yang baik karena sudah dekat. Dari situ langsung saya wujudkan. Membangun pondasi pos jaga dulu itu. Pos jaga saya buatkan pondasi kolam berdiri untuk menyimpan barang-barang dulu. Karena di sini tidak ada bangunan, tidak ada tempat untuk berteduh. Waktu itu saya hanya menggunakan tenda seperti kemalah. Kami tidur di tenda itu untuk memulai infrastrukturnya. Alhamdulillah karena memang tekadnya kuat untuk membangun satu lembaga pendidikan agama, dalam hal ini adalah pondok pesantren, itu rencana saya itu alhamdulillah berjalan sesuai dengan apa yang kami rencanakan. Dan tentunya juga tidak terlepas dari dukungan kuat dari masyarakat sekitar di pondok pesantren ini, menyambut dengan memasukkan anak-anaknya untuk menjadi santri di pondok pesantren ini. Jadi sebetulnya namanya sekolah swasta itu, lembaga pendidikan swasta, itu kan utamanya bersumber dari peserta didik kita atau anak didik kita. Tapi berhubung karena masyarakat di sekitar ini banyak yang tidak mampu membayar, karena ada yang guru tani, ada yang kerjanya berkebun, keberkebunnya juga sederhana, penghasilannya tidak cukup. Tapi karena dia punya keinginan memasukkan anaknya di pesantren, kami sambut dengan baik. Meskipun dengan tidak ada pembayaran atau gratis untuk biaya pendidikan. Namun alhamdulillah karena kakek saya memang kampungnya di sini, punya peninggalan sawah, kami didukung dari situ. Jadi setiap hasil panen dari sawah kakek saya itu, semuanya saya sumbangkan ke pondok pesantren di sini. Dan alhamdulillah kebetulan sawah peninggalan kakek saya ini juga itu kena atau menggunakan air irigasi, jadi bisa panen 2 kali setahun. 2 kali setahun hasilnya itu kami semua masukkan di sini untuk operasional pondok pesantren. Namun demikian itu masih sangat terasa sekali. Ini tadi baru kami pertemuan dengan pembina pondok, dengan komite sekolah, dengan guru-guru maupun kepala madrasah. Itu menjadi keluhan
karena semakin berkembangnya pondok ini, itu sangat dibutuhkan namanya dana. Ya, antara lain atau yang terutama insentif para guru-guru yang mengajar di sini. Ini memang yang menjadi masalah dan menjadi kendala sekarang. Karena apakah kita mau membiarkan mereka ini menjadi seperti terlantar. Terlantar dalam arti insentifnya tidak ada atau sangat minim. Itu pun untuk biaya transportasi yang keluar masuk ke pondok, karena ada juga guru-guru yang tinggal di luar atau yang ada sekitar 5 km dari pondok ini, itu kan membutuhkan biaya itu. Dan ini memang perlu kita gugah atau perhatian partisipasi dari para umat Islam atau dari pemerintah setempat untuk bagaimana memberikan solusi atau memberikan bantuan terhadap masalah ini. Utamanya insentif para guru. Itu memang sangat berat sekali daripada kami. Kalau mengenai masalah konsumsi yang dimakan semua di pondok di sini, alhamdulillah itu tidak ada keluhan. Itu berjalan, kita bisa penuhi. Tetapi apakah orang mengajar di sini, terutama guru yang saya bilang tadi, itu hanya makan saja? Tentu kan mereka membutuhkan, ada kebutuhan-kebutuhan lain yang masih bersifat standar ataupun pokok yang harus terpenuhi. Ini memang terus terang menjadi masalah yang kita harapkan ada partisipasi dari utamanya pemerintah ataupun dari para umat Islam ataupun dari pemerhati tentang pendidikan agama Islam ini. Kalau luas lahan yang ada di pondok ini, alhamdulillah ini ada kurang lebih 15 hektar tanah. Ada tanah kering, ada lahan sawah yang sudah betul-betul berbentuk sebagai sawah, karena ada juga memang peninggalan kakek saya, ada juga tanah kering saya cetak menjadi sawah baru. Itu ada sekitar 7 hektar, 8 hektar semuanya dengan peninggalan kakek saya. Ada juga kolam ikan, ada 3. Ada bantuan dari dinas PSD kalau nggak salah namanya, dari kabupaten memberikan embun, ada bantuan embun. Cuma ini sebenarnya masih terkendala dalam hal pengelolaan, karena anak santri kami di sini ataupun guru-guru ini masih belum memiliki ilmu yang memadai untuk mengelola ini, perikanan ini. Di samping itu ya cara bibit ikan yang harus kita tebar ini untuk menambah dari penghasilan di pondok pesantren ini. Kemudian ada juga unit usaha peternakan. Ini yang sangat potensial juga untuk dikembangkan, karena kita ada lahan kering ini. Ada lahan keringnya yang merupakan sumber pakan, apakah itu ternak kambing, apakah itu ternak sapi, ataupun ternak ayam juga, ini sebenarnya bisa semua. Tapi itulah tadi, kembali kepada masalah permodalan. Karena kita ini masih berjibaku dalam hal kegiatan proses belajar mengajar, terutama dalam hal dananya yang masih sangat minim sekali. Ya mudah-mudahanlah ada nanti apakah bantuan manajerial, ya khususnya di bidang perikanan dan peternakan yang belum tergarap. Kalau di bidang pertanian khususnya sawah, alhamdulillah kita di sini sudah bisa menggarap dengan baik, karena masyarakat di sekitar ini pada umumnya itu adalah petani-petani sawah. Jadi kalau mengenai tanaman padi, mulai dari pengolahan sampai pada pasca panen, mereka sudah menguasai dengan baik. Nah itu sudah berjalan, baik secara manajerialnya maupun pengelolaan lahannya itu sudah baik semua. Alhamdulillah. Ada 2 sektor ini yang paling penting sekarang ini belum tergarap, itu sektor peternakan dan perikanan.